miras tetap kami tangkap, langsung kami serahkan ke yang berwajib atau Pak polisi seperti itu. Kami tidak mau ambil risiko dari panitia. Siapapun yang supporter ataupun penonton yang membawa sajak atau miras ya tetap kami laporkan ke pihak yang berwajib, karena memang turnamen ini diselenggarakan seizin dari Bapak Kapolsek juga Bapak Kapolres, sehingga kami bernaung di bawah naungan Bapak Kapolsek juga Bapak Polres Kabupaten Batang, sehingga apapun yang terjadi di lapangan kami konsultasi, kami koordinasi dengan keamanan yang ada di Kecamatan Kersono juga di Kabupaten Batang. Maka dari itu untuk panjenengan selaku perwakilan yang dihadirkan dalam TM ini nanti menyampaikan ke tim jenengan juga ke supporter jenengan, tidak usah membawa sajak ataupun miras, nanti akan merugikan timnya jenengan sendiri atau merugikan nama baik tim jenengan juga desa jenengan. Kalau sudah nanti masalahnya sekarang zaman medsos ya, sekali ada kejadian langsung viral dimanapun langsung tahu lah itu. Kalau tahunya itu kebaikan itu bagus sekali, tapi kalau tahu wah kayak bukan kerusuhan saya itu kan eman-eman lah timnya jenengan. Kita sepak bola itu ya dipertontonkan untuk hiburan warga, hiburan masyarakat kita, karena olahraga sepak bola itu ya olahraga yang benar-benar digandrungi oleh masyarakat kita selain olahraga yang lain. Mungkin hanya itu dari saya selaku panitia menghimbau sekali lagi agar jangan bisa memberi arahan, memberi saran, edukasi kepada tim jenengan, supporter jenengan untuk berbuat yang baik dan menjadi supporter yang baik seperti itu. Mungkin dari saya tidak perlu panjang lebar, nanti untuk lain-lain di acara lain-lain nanti dipandu oleh Bapak Sekretaris dari panitia. Mungkin dari saya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua Panitia. Sambutan yang selanjutnya yaitu dari Bapak Kepala Desa Margosono. Kepada Bapak Daryono, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Askar Basadi Ben Batang, kami Yanto, ini saya mati kelalan isu masalahnya. Yang saya hormati kepada kami Tersono, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang saya hormati panitia Sanat Sikap Desa Margosono, dan yang saya hormati para peserta turnamen Sanat Sikap Desa Margosono. Langsung saja, saya tidak perlu banyak waktu karena sudah sore. Saya hanya menambahi tadi sudah sampaikan dari panitia. Saya mohon ini panjenengan sebagai utusan dari tim. Saya lihat ini dari Kabupaten Batang semua, dari Blingsing, dari Tersono, Limpung, Tawang, Reban, Bani Putih, sudah. Ini saya mohon karena kita satu kabupaten. Yang pertama yaitu saya menghimbau keamanan ini, jangan sampai dengan ikut turnamen di Margosono untuk menjadi ajang untuk keributan. Ini terus terang nanti sesuai dengan aturan. Biasanya pada turnamen ini ada aturan yang ketat, seumpama adalah salah satu
satu tim membuat keributan, nanti biaya semua kegiatan turnamen diberikan kepada tim membuat keributan. Masalahnya ini saya lihat di RAP ini hampir 40 juta ini untuk penyelenggaraan kegiatan ini, dengan maksudnya dari panitia sudah susah payah menyelenggarakan, bukan 10 juta 20 juta tapi 40 juta ini kegiatan sampai selesai ini. RAP ini sangat banyak ini, dengan saya mohon ya ikut event tapi menjaga nama baik desa dan kecamatan masing-masing nih. Jangan sampai kayak di Banjarnegara dan di Pekalongan untuk ajang untuk Smackdown, jangan sampai. Ini saya mohon, yang pertama memang kalau sepak bola ini sekarang sudah zamannya sudah zaman maju, ini ya kita pertontonkan dari tim masing-masing di desa Panjenengan semua, karena sedikit banyak ini dijual belikan, bukan gratis masuknya. Ini saya mohon biar pencinta sepak bola yang ada di wilayah Trusono bagian atas ini bisa mati-mati apa yang disajikan dari tim Panjenengan dalam ikut turnamen di Desa Margosono. Mungkin itu aja dari saya, tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Panjenengan nanti sesuai dengan rapat pada hari ini tanggal meeting ini, nanti aturan-aturan akan dibacakan dari panpel panitia sama sikap yang ketiga Desa Margosono. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Kepala Desa Margosono. Sambutan yang selanjutnya sambutan dari Askap PSSI Kabupaten Batang yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ramyanto. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Margosono, yang saya hormati dari kepanitiaan, kemudian dari Koramil, dari kepolisian tentunya. Tentunya pertama kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita bisa melakukan temu teknik ya, kaitan dengan rencana pelaksanaan turnamen Senwaji yang ketiga. Nah, sudah ketiga berarti insya Allah dari panitia sudah berpengalaman ya dengan kejadian-kejadian turnamen sebelumnya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita tergolong tercatat umatnya yang namanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Para rekan-rekan pengurus tim yang tergabung atau yang ikut dalam turnamen Senwaji yang ketiga, saya ucapkan selamat datang. Pada sore hari ini, tentunya kaitan dengan temu teknik. Kalau saya cermati Margosono untuk kaitan dengan turnamen, karena sudah sering melakukan turnamen maupun kompetisi Pak ya, jadi mungkin sudah begitu siap. Saya yakin itu. Kenapa? Ukuran siap dan tidak itu ketika dari rekomendasi Askap itu bisa keluar. Nuwun sewu sebagai informasi saja. Untuk rekomendasi itu kaitannya dengan kesiapan dan fasilitas yang ada. Nah, contohnya lapangan luar biasa ya. Kalau lihat Sukete, nggak terlibat, ingin tulanan istilahnya seperti itu.
Makanya Rekom sudah keluar, alhamdulillah, kemudian otomatis untuk perizinan dari Polres maupun Polsek sudah deal semua. Tinggal kita nanti pelaksanaan insya Allah tanggal 19 sampai tanggal 3 Agustus dari jumlah 16 tim. Kemudian yang saya lihat untuk drawing itu sudah ditentukan dari panitia Pak. Ya itu memang sekarang rata-rata seperti itu Pak. Karena apa? Kita jujur saja untuk menghindari hal-hal yang di luar prediksi kita. Nah itu kita ambil dari segi itu sangat bagus sekali dimanapun turnamen yang berjalan untuk tahun 2025 ini rata-rata untuk drawing itu ditata itu netral, panitia betul-betul netral, tidak pertimbangan tim ini nanti kalau ketemu ini biar kalah, tidak ada seperti itu. Pertimbangannya satu, keamanan otomatis itu ya, karena keamanan itu sangat-sangat mendukung jalannya satu event gitu. Kemudian perlu juga saya informasikan di Kabupaten Batam yang sudah berjalan itu satu di Desa Kambangan ya, kemudian di Padumasan yang rencananya besok tanggal 12 sudah dimulai, kemudian tanggal 19-nya di Margosono. Dari 3 titik itu memang ketika pengajuan itu banyak sekali, tapi dari ASEC itu membatasi dalam durasi waktu 1 bulan hubungannya untuk perangkat pertandingan, karena perangkat pertandingan jelas tidak mencukupi ketika event itu lebih dari 5 event itu kesulitan. Alhamdulillah ada 4 yang bersamaan, dan yang kemarin sudah selesai itu di Jowinangun Barat ya, paling awal itu selesai dan aman sampai final, tidak ada kendala, dan mudah-mudahan di daerah-daerah lain contohnya di Margosono juga nanti mudah-mudahan bisa lancar sampai final. Itu akan berimbas atau efek ke nanti kompetisi maupun turnamen di tahun-tahun berikutnya. Kemudian panitia sudah mengantisipasi, saya yakin, untuk kaitan dengan keamanan. Di sini sedikit saya akan menyinggung ya, untuk peserta dikasih ini enggak Mas? Oh nanti. Itu nanti apa yang sudah menjadi peraturan umumnya. Peraturan umum kita mengacu kepada statuta PSSI, itu otomatis semua apapun itu mengacu itu. Kemudian ada peraturan khusus itu yang berhak membuat itu dari kepanitiaan, itu perlu peserta ketahui ya. Ketika ada yang tidak sama ke peraturan umum itu tidak usah diprotes, karena memang peraturan khusus itu panitia selama tidak menyimpang dari aturan baku. Nah seperti itu. Contohnya peraturan umum misalnya pemain sepak bola itu dalam satu tim bisa dimainkan minimal 7. Kemudian panitia membawa aturan 5 itu jelas tidak bisa, karena itu statuta mutlak, jadi harus sesuai aturan yang tidak bisa diubah. Namun kalau untuk contoh ketika terjadi adu final tidak lain-lain, itu memang pemain tidak harus 11 menang semua, itu tergantung dari nanti panitia. Kenapa? Panitia juga memikirkan kaitan dengan waktu ya, sore kemudian nanti sampai malam nanti kesulitan. Tapi alhamdulillah sini ada lampu Pak ya, alhamdulillah sini ada lampu, jadi mungkin berbeda dengan lapangan yang lain ya, lebih istimewa itu. Kemudian nanti sebelum dipelajari untuk semua peserta kaitan dengan peraturan betul-betul dicermati. Saya pesan dicermati, kemudian apabila ada sesuatu yang harus ditambahkan ataupun dikurangi nanti bisa direvisi oleh panitia. Yang sifatnya demi kelancaran, kaitan dengan event ini. Jadi untuk peraturan khusus yang di sini ada 10 poin itu bisa ditambah, bisa dikurangi dengan catatan itu untuk suksesnya atau lancarnya dari kegiatan ini. Karena peraturan khusus memang tidak terbatas, tergantung dari panitia dalam mengakomodir kegiatan ini bagaimana nanti dia bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu nanti kita bahas di session lain-lain tentunya. Ini saya sedikit memberikan mukadimah aja untuk kaitan turnamen ini. Panjenengan
tidak perlu kita beritahu, dalam arti jenengan sudah ngurusi bola itu sudah luar biasa, sudah lama, sudah paham aturan. Kadang hanya ketika di lapangan supporter itu memang kadang tidak paham aturan. Kalau official sebenarnya harus wajib paham, apalagi jenengan ikut temu teknik ini. Saya sampaikan tadi juga sudah disinggung dari kepanitiaan. Silakan hasil dari temu teknik ini disampaikan kepada official dan supporter. Ya, jangan sampai supporter ke lapangan, apalagi official, tidak paham aturan khusus. Kemudian aturan umum itu ketika aturan dalam satu pertandingan itu memang ada beberapa poin yang dirubah, peraturan dirubah. Contohnya kalau tahun 2024 itu kan ini salah satu saja poin, ketika penjaga gawang pegang bola sampai 6 detik, kalau dulu kan 6 detik ya, sekarang kan 8 ya. Itu hukumannya itu kan tendangan bebas tidak langsung ya. Itu sekarang sudah dirubah kan, kita sudah tahu sekarang. Berarti ketika penjaga melakukan pelanggaran itu berarti hukumannya corner kick ya, itu perlu dicermati. Ada beberapa poin-poin aturan yang dijalankan, yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua, memang ada aturan dalam pertandingan sepak bola yang kadang tidak dijalankan oleh wasit. Kenapa? Karena sosialisasi belum sempurna. Yang kedua, itu sangat riskan. Contoh ya, salah satu contoh ketika yang selama ini memang kita tidak jalankan ya, itu kesepakatan dari Askap, sementara tidak jalankan, itu pun diperbolehkan dari Asprov karena sosialisasi belum maksimal. Itu ketika pemain bertahan melakukan handsball ya, handsball tendangan langsung, istilahnya tendangan menyentuh tanah dulu ya, menyentuh tanah dulu, kemudian kena tangan pemain bertahan, itu aslinya tidak handsball. Itu salah paham banyak sekali. Saya yakin ketika itu handsball, wasit tidak mengambil plastik kebel, makanya sementara itu belum. Tapi ketika bola itu kena tanah atau tidak kena tanah dulu, kemudian mengenai salah satu badan pemain baru kena tanah, itu handsball. Nah itu bedanya di situ. Makanya itu sangat rawan sekali ya di kotak penalti gitu. Saya yakin ketika itu tidak diambil wasit, geblek, protes pasti. Karena apa? Tidak tahu, sebenarnya tidak tahu. Kita tidak bisa menyalahkan, tapi makanya untuk itu sementara kita pending. Sementara ini ya, nanti kemarin kan kongres tanggal 15 itu belum diputuskan untuk dijalankan. Mungkin untuk kompetisi tahun ini mungkin baru aturan tambah 7 aturan itu nanti ditambahkan. Makanya silakan dengan beri pemahaman dengan pemain. Kadang pemain juga tidak tahu. Repotnya kan di situ. Pemain tidak tahu itu pelanggaran dan tidak. Karena yang lebih jelas itu saya yakin wasit di depan. Yang di pinggir hanya asumsi. Kalau wasit kan dekat. Lebih jelas yaitu ada pemain, apalagi muncul turnamen itu biasanya pemain ngambil ya, gol-golan. Itu pemain gol-golan itu saya yakin biasanya apalagi kondisi kalah itu tidak mau disalahkan dengan dia bermain. Ada membela diri dengan apa? Mengkambinghitamkan kejadian-kejadian dilakukan dengan wasit. Nah, itu kalau official ataupun penonton tidak paham, terprovokasi, pemain protes pilu protes serangan. Tapi kalau official yang dewasa dan paham, saya yakin itu yang salah pemain. Akhirnya bisa mengkondisikan official maupun penonton. Itu saya paham betul. Ketika turnamen beda, karakter pemain beda, pemain level apapun sama. Apalagi rumongso dibayari kalah, biasanya luru kambing hitam. Nah itu jenengan harus dewasa, harus bijaksana, dewasa dalam memahami karakter pemain yang nanti jenengan ambil. Saya yakin kalau turnamen pasti itu ngambil itu apa-apa itu demi prestasi dan prestis dalam kompetisi yang kompeten itu. Ya, itu memang dari panitia memang open lah ya, open mutlak. Jadi jenengan video itu harus ngundang sing wong ireng-ireng ae ya ora apa-apa, enggak masalah, yang penting mampu ya. Yang penting mampu, tapi ojo asal ireng kok juga iso bal-balan ya meten-meten mung setok manggil. Nah, itu. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan untuk tim-tim ini bisa menampilkan pemain-pemain
dari luar, dari manapun, tujuannya untuk apa? Iki loh, nah pemain yang sudah siap itu, pemain lokal itu bisa belajar. Wah ternyata dari pemain apa itu ngilu duit gampang, bisa takap ini sebagai motivasi ya, motivasi itu. Kemudian untuk pembahasan kaitan dengan tata tertib atau peraturan nanti di session lain-lain, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti di session lain-lain silakan kita ada session tanya jawab ya untuk kaitan dengan peraturan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa disambung di kaitan dengan pembahasan peraturan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang nyaman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Askap PSSI Kabupaten Batang. Sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari keamanan. Pada kesempatan kali ini akan dibawakan dari Koramil Kecamatan Tersono. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Martosono, kemudian yang saya hormati Askap dari Kabupaten Batang, yang saya hormati juga Ketua Panitia Turnamen Sono Aji Cup 3 tahun 2025. Tidak lupa yang saya hormati tamu undangan ya, perwakilan dari masing-masing klub se-Kabupaten Batang, meskipun tidak seluruhnya hadir. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Prianto. Di sini saya menjabat sebagai wakil daripada Dan Ramil. Kebetulan Dan Ramil ada kegiatan di Tragung yang tidak bisa hadir secara langsung, mewakilkan kepada saya. Kami dari pihak keamanan, ya di sini Polsek ya, Polsek ada perwakilan yang saya hormati juga, tapi tidak duduk di depan ini. Ya seharusnya ini di sini ada dari pihak Polsek ya untuk memberikan gambaran atau secara hukum lah gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi kami juga mengcover dengan Polsek bersama-sama untuk keamanan dalam rangka turnamen ya. Ajang ini ajang yang sangat positif, yang luar biasa sebenarnya, karena saya lihat sepak bola khususnya, karena sepak bola ini sudah mendunia ya. Dari dulu saya kecil sampai sekarang sepak bola itu penontonnya nggak pernah kurang, penggemarnya tidak pernah habis ya, tapi pemainnya habis. Betul gak nih? Betul gak kira-kira? Kalah sama apa? Kalah sama HP ya. Padahal ini kegiatan positif, kegiatan olahraga apapun itu mencegah hal-hal yang berbau negatif ya. Saya sampaikan, kegiatan olahraga ya, fungsinya olahraga apapun itu untuk mencegah hal-hal yang bersifat atau berbau negatif. Contoh kecil ya, main bola, kalau sudah capek mau nongkrong itu sudah hawanya sudah aras-arasan bahasa Inggrisnya ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya juga dulunya saya hobinya main bola ya. Saya domisili di bawah, tahu klub Merpati Muda, tahu ya? Saya rasa Merpati Muda itu dulu gaungnya sampai kemana-mana ya, gaungnya sampai kemana-mana. Sekarang bibitnya itu sudah menurun ya. Saya terakhir bermain dengan Merpati itu tahun berapa ya, tahun 90-an kalau nggak 80-an
ya itu saya mewakili bergabung di Merpati itu mewakili desa bahwa kalau saya dulu seperti sekarang ada liga, ada ini ya mungkin saya nggak jadi tentara, mungkin jadi pemain bola. Ya kalau dulu nggak ada namanya kegiatan semacam ini, terbatas sekali. Dulu KNPI Cup ya bertanding langsung lawan kabupaten. Nah saya dulu badan saya kecil, dari kabupaten gede-gede dan harus menunjukkan KTP, sedangkan kabupaten bisa membuat KTP. Nah saya bingung, pemain umur muda kok gede-gede sekali yang kabupaten. Nah akhirnya main, kita kalah cuaca, hasilnya apa? Juara 2, alhamdulillah. Nah itu ya, itu sebagai pemutus kegiatan yang negatif. Bola ini sangat luar biasa mendunia, saya bilang tadi ya. Kemudian harapan dari kami sebagai keamanan, karena kita acuannya di Margosono ini berarti yang tahun kemarin Pak Muda ya berturut-turut ini apa yang itu enggak lanjut ya. Nah berarti yang tahun kemarin ya itu sempat terjadi insiden di Margosono. Nah, rekan-rekan semua yang hadir di sini mewakili dari masing-masing klub, dari masing-masing wilayah, kecamatan, ya. Saya minta disampaikan, ya, baik itu pemainnya, baik itu supporternya, jangan sampai terjadi insiden seperti tahun lalu. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Lurah, ya, nanti resiko ya tanggung penumpang. Jadi sudah nggak musik lah ribut-ribut ya, suara sugang itu biasa ya, namanya supporter itu biasa. Tapi kalau sudah adu fisik itu sudah tahun 2025 ini udah nggak musik ya. Harapannya bisa tertib, kita nikmati pertandingan dengan baik. Tujuannya apa? Kita bisa melihat mana pemain yang bagus ya. Harapannya dari kabupaten itu ada yang bisa mengambil, karena ya nggak tahu, saya udah lama saya tidak berkecimpung di bola di lingkungan kabupaten khususnya ya, itu belum ada yang misalkan ke level-level tingkat tinggi ya. Kalau di Sragen itu ya harapannya nanti kabupaten ini melalui ASKAP ini bisa menampung potensi daripada bibit-bibit baru ya. Kalau di Sragen tempat istri saya itu atlet-atlet difasilitasi oleh Pemda, jadi mereka semangat. Jadi kita mencari bibit yaitu untuk ke tingkat level tinggi, jangan jalan di tempat di kampung aja, nggak meningkat percuma ya. Saya rasa banyak bibit-bibit bagus di pelosok-pelosok negeri ini ya. Tapi kadang mereka mau tampil banyak faktor, padahal itu potensi yang sangat bagus ya. Jangan jangan takut untuk tampil ya. Jadi perwakilan usahakan kalau misalkan ada technical meeting itu bawa pensil dan kertas. Fungsinya apa? Nanti peraturan, tata tertib dan lain sebagainya itu bisa dicatat, kemudian bisa tanya jawab. Fungsinya technical meeting ini kan untuk menyampaikan kegiatan apa yang dilakukan, aturannya seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Nah, nanti ditanyakan, Pak, kalau misalkan seperti ini bla 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 bla, nanti akan dijawab oleh panitia. Itu ya dari kami sebagai pihak keamanan. Intinya kami, harapan kami itu mengajak kepada semua perwakilan untuk memberikan kepada supporter maupun pemain, jangan sampai terjadi keributan antar pemain, bahkan sampai
wasit sebagai sasaran. Ya, wasit itu matanya dua, dibantu dua hakim garis. Ya, keterbatasan, ya, namanya manusia itu punya keterbatasan, tidak bisa wasit dunia aja bisa salah, apalagi wasit lokalan. Ya, jadi harus banyak dimaklum. Yang supporter yang akan membuat ricuh nantinya, tolong jangan diajak, jangan sampai nanti klub-klub itu akan dirugikan oleh salah satu supporter yang rekan-rekan bawah. Jelas ini ya? Jadi sekali lagi mudah-mudahan perjalanan turnamen nanti yang akan dilaksanakan tanggal 19 berjalan dengan aman dan damai. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari pihak keamanan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadikan pengetahuan bagi kita semuanya, sehingga nanti saat melaksanakan kegiatan turnamen tanpa ada sesuatu yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Acara selanjutnya itu acara inti dari pembacaan tata tertib, kemudian pembagian bagian pertandingan yang kali ini akan dipandu oleh Bapak Eko Herianto. Kepada Mas Eko Herianto, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil yang mewakili, pengurus Askap PSSI Kabupaten Batang dan Panpel Zona Cikap yang ketiga, serta kepada seluruh pengurus PS dari semua peserta turnamen Zona Cikap yang ketiga tahun 2025 yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Balai Desa Margosono dalam rangka technical meeting. Langsung saja karena waktu sudah sore ya, saya tak pindah dulu bagian untuk acara inti pada temu teknikal ini. Tadi untuk bab keamanan sudah disampaikan oleh Pak Dan Ramil dan juga disinggung oleh Pak Askap, juga tadi panitia atau Bapak Ketua Panitia Bapak Sujarwo juga sudah menyinggung soal keamanan. Jadi panjenengan sudah clear untuk bagian keamanan. Saya di sini langsung menuju ke teknik atau pembahasan dalam inti dari turnamen Zona Cikap yang ketiga tahun 2025 ya. Maaf kalau ini sudah tersebar 2024 mungkin turahan itu. Itu tipu. Ya langsung saja untuk yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah mendaftarkan diri dalam event turnamen yang ketiga di Desa Margosono yaitu Zona Cikap. Dengan sebagian besar dari tim sudah mengenal lapangan Zona Aji mungkin lewat pertandingan persahabatan dan lain sebagainya. Memang ukuran lapangannya seperti itu dan sudah beberapa kali menggelar laga Askap PSSI juga di Liga 3 terakhir kemarin yang panjangnya tidak sampai 100 meter, tidak seperti Old Trafford ya, itu paling 90-an meter, lebarnya 62 meter. Itu profil lapangan dari Zona Aji. Yang kedua, pelaksanaan dari kompetisi ini akan dimulai hari Sabtu 19 Juli sampai Minggu 3 Agustus ke partai finalnya. Dan
saya langsung sampaikan saja dari buku atau kertas yang sudah diberikan kepada panjenengan. Di situ sudah tertera tata tertib peraturan pertandingan. Nanti jangan pelajari juga di rumah dan disampaikan kepada seluruh jajaran pengurus PS masing-masing. Hanya beberapa poin pada pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Antara lain yang pertama adalah ketentuan yang sudah disampaikan Pak Askar tadi, bahwa di luar dari tata tertib yang sesuai dengan law of the game atau regulasi dari persepak bolaan, tentu panitia punya peraturan khusus yang tentunya harus kita sepakati dan jenengan harus ketahui serta harus disampaikan kepada ofisial serta pemain bahkan supporter panjenengan semua, agar tidak ada salah persepsi nanti di lapangan. Adapun poin-poin dari tata tertib yang mungkin bisa saya angkat pada pertemuan kali ini, yang jelas usia bebas open turnamen, artinya negara manapun juga boleh Anda rekrut, bukan cuma daerah ya, itu sudah jelas. Kemudian sudah membayar 650.000 rupiah sebagai uang pendaftaran, itu nanti hubungan dengan bendahara bagi yang belum. Kemudian nanti juga panjenengan diperkenankan untuk menandatangani surat pernyataan, dan ini nanti selepas kita selesai ya, nanti semua perwakilan di sini menandatangani surat pernyataan yang sudah disiapkan bermaterai. Dan poin yang kelima adalah pemain yang bertanding terdaftar pada panitia itu ada tertera maksimal 22 orang, artinya ada 11 pemain inti, 7 pemain cadangan ya, yang 4 ofisial. Jadi sesuai standar tidak boleh kurang dari 7 ya Pak. Dari Askap tadi kan minimal cadangan 7, tapi yang bisa main hanya 5, atau kita melakukan 5 pergantian dari 7 stok itu. Saya kira itu peraturan yang sudah biasa dan bisa dipahami. Setiap pemain hanya diperlukan main satu klub atau satu kesebelasan saja. Artinya naik kalah ya orang usah bela tim lain, nanti kita sama dengan laga amal itu ya. Pemainnya iya terus aksi. Kemudian yang ke poin B adalah sistem pertandingan. Ya sudah disampaikan tadi 5 orang pergantian di poin 3B, B3. Saya soroti waktu pertandingan ada 2 kali 35 menit. Ya kita berpatok pada yang sudah biasa 2 kali 35 menit dan dikasih draw adu penalti. Pertandingan dimulai pukul 16.00. Panitia akan memberi tenggang waktu 2 kali 10 menit kepada tim yang belum datang. Itu C3. Kemudian kita melangkah lagi ke poin 5. Jangan lupa untuk memberikan deposit dulu sebesar Rp100.000 sebelum pertandingan dimulai untuk mengantisipasi kartu kuning dan kartu merah. Adapun sanksi yang berupa uang untuk kartu kuning masih sama, ini dari tahun lalu juga seperti ini, tidak ada yang kita ubah, yaitu kartu kuning 20.000 dan kartu merah 30.000. Itu dalam hal teknis dari panitia. Akumulasi tetap diberlakukan ya, dari imbas kartu kuning ataupun kartu merah sesuai yang tertera di sini sampai poin 11. Nanti jenengan bisa cermati sendiri. Kemudian kesebelasan yang mengadakan pemogokan akibat tidak menerima keputusan wasit dan panitia dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Itu poin C13. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan poin 12 tadi sudah disinggung tentunya oleh bagian keamanan. Saya lebih mengimbau kepada kita bersama untuk menjaga keamanan, menjaga nama baik tim panjenengan, menjaga nama baik pemain, desa dan lain sebagainya, agar bisa mensukseskan bersama, meninggalkan jejak di Sono Aji dengan nama yang baik tentunya, sehingga tidak mendapatkan nilai bintang 1 dan Joro Rinjani. Selanjutnya
peraturan dan ketentuan khusus peserta harus mengisi surat pernyataan sudah saya sampaikan tadi, nanti akan jenengan tanda tangan satu persatu di depan. Yang kedua, manajer tim bertanggung jawab terhadap ketertiban keamanan. Ini sudah saya sampaikan beberapa poin tadi ya. Dan jika ada gangguan teknis akibat cuaca, maka pertandingan panitia dan perangkat pertandingan harus dipatuhi oleh peserta ya. Keputusan bersama nanti di lapangan, karena ini sudah ada lampu mungkin tertunda agak malam dan lain sebagainya, nanti itu bisa disampaikan lebih lanjut di lapangan. Apabila terjadi pengajuan protes sebelum bertanding selain manajer tim tidak dilayani. Poin 7, setiap pemain ofisial tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Panitia tentu dilarang keras untuk membawa senjata tajam dan lain-lain. Jumlah pemain dan manajer tadi berarti dengan kata lain 22 yang tertulis di sini akan mendapatkan kartu bebas, artinya gratis. Lebih dari 22 berarti dengan ya usaha sendiri ya, pakai karcis ya. Nanti ujinu kroni koyo kroni soneta tuh akeh nemen. Oh, Hasan. Ya baik, kita lanjutkan untuk bagian yang kita belum bicara bagian dulu ya, walaupun sudah saya bagikan. Tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Askap bahwa drawing tidak dilakukan di temu teknik, melainkan hak prerogatif dari panitia. Selanjutnya dari kartu bebas tadi sampai ya 22 orang. Untuk HTM putaran 16 besar ini Rp10.000 ya karcisnya ya untuk penonton. Adapun transit untuk wasit tadi sudah disampaikan di tempat Bapak Kepala Desa Margosono, Bapak Daryono, berada di dekat lapangan. Untuk tim ada di sini yang Balai Desa Margosono dan sebelah utaranya ruangan terpisah. Itu silahkan jangan sikapi sendiri, kalau memang mau datang ngalor visit untuk ganti baju di sini boleh, langsung ke lapangan misalnya biasanya oleh karo sing bae kan
ya boleh, tapi itu yang pasti kita menyediakan transit di sini dan sebelah gerbang sebelah ya. Jadi panitia orang di rumah karpe tetap kita menyediakan arep sampean tinggu kono orang yang terserah. Misalnya salin langsung di tribun juga monggo. Tapi kalau di sana kan dengan amor karena ruangannya hanya satu. Sudah ada di situ. Kemudian untuk parkir otomatis nanti menyesuaikan dengan petugas parkir. Misalnya ada tim A, itu kondisi di parkir sebelah sini, tim B sebelah sana, nanti menyesuaikan saja. Itu untuk bab transit ya. Selanjutnya kita menuju ke hadiah ya. Hadiah sudah dibocorkan tadi oleh Pak Ketua. Total hadiah memang sudah sesuai dengan pamflet yang beredar atau surat undangan yang sudah tertuju pada panjenengan. Totalnya 15 juta rupiah dengan alokasi juara pertama 7 juta, juara kedua 5 juta, dan juara 3 bersama 1.500.000 rupiah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, jersey ada tambahan jersey ya untuk juara 1 itu baru berwujud WA ya. Jadi kita belum bisa 100% fix, cuma intinya kita menunggu barangnya. Kalau barangnya memang sudah ada di sini, jersey-nya, wujudnya jersey, kita akan sampaikan lebih lanjut. Itu sebuah hadiah yang tidak disiapkan oleh panitia, tapi koyo durian runtuh ya, bonus bagi panjenengan. Kalau juara 1 kemungkinan akan mendapatkan jersey dari sponsor kami atau salah satu sponsor kami, yaitu Karya Langgeng. Adapun sponsor utama tetap seperti tahun lalu ya AJP dari pengusaha setempat desa. Selanjutnya untuk begal yang sudah panjenengan pantau bersama, itu sesuai dengan arahan tadi beberapa pertimbangan yang sudah disampaikan Bapak Askap. Intinya kami tidak mendapatkan intervensi dari manapun, murni otak-atik matuk versi panitia, di mana rata-rata semua kecamatan terpisah. Itu mungkin faktor utamanya. Faktor lainnya ya suka-suka kita. Itu paling ribet pengatur ini. Jadi monggo, itulah bagian yang bisa kami sampaikan kepada panjenengan, yang tentunya sudah menjadi konsekuensi bagi seluruh tim untuk melaksanakan atau mempersiapkan diri menghadapi tim-tim yang akan berhadapan dengan panjenengan di putaran Zona Haji Cup yang ketiga tahun 2025. Sambil saya, biar saya tidak 2 kali ngomong ya, sambil saya umumkan, kiranya panjenengan bisa menentukan warna kaos tim. Jadi yang benar itu tanggal 19 Juli 2025 pertandingan pertama ya. Sibobor FC melawan Sengon FC. Sibobor kaos timnya Sengon FC, Sengon FC merah. Aman ya ini, tidak merah. Oke, pertandingan pertama tidak perlu negosiasi kaos tim. Yang kedua tanggal 20 Juli 2025 Tersona FC utamanya biru. Deles, PSD Deles. Oh. Biru juga ternyata PSD. Ya, untuk
untuk laga kedua Tersono FC berhadapan dengan PSD Deles. Kostim Joko Sutopo nanti ya, berembuk dengan Tersono dan Deles. Pertandingan ketiga tanggal 21 Juli 2025 antara Persik Sikunir melawan BSC. Persik Sikunir hitam, BSC merah. Pertandingan yang keempat 22 Juli 2025 Petamanan FC versus Tunas Muda FC. Petamanan hitam, Tunas Muda sama. Kemudian 23 Juli 2025 Galius FC versus Durensari FC. Galius merah, Durensari putih, kuning. Pertandingan ke-6 24 Juli 2025 Elang Muda FC versus Persis FC. Elang Muda Persis. Kemudian pertandingan ke-7 tanggal 25 Juli 2025 G2 FC Boja versus Baperti FC. Boja Baperti merah. Pertandingan pungkasan dari babak 16 besar 26 Juli 2025 Pandawa FC versus Bima Sakti FC. Pandawa Bima Sakti Putih orange. Putih. ya, itu adalah jadwal bertanding masing-masing kesebelasan. Dan tadi sudah memberikan keterangan tentang warna kaos tim. Adapun putaran kedua nanti bisa berebut lagi dengan seksi pertandingan ya, untuk hal-hal bagi tim yang lolos. Kalau ada kesamaan kaos sebelum laga bisa dikomunikasikan dengan panitia agar tidak terjadi kesamaan warna kaos tim di lapangan. Walaupun mungkin ada peraturan, biasanya tim yang disebut dulu itu berhak menjadi memakai jersinya. Namun untuk memudahkan kita bisa komunikasi sebelum pertandingan. Ya, ini berdasarkan pengalaman kalau kita rembuknya di lapangan kadang kedua kesebelasan ini saguh kabeh, tapi wasite sing ora saguh. Walaupun dua tim ngeyel, oh ora apa-apa sih, tapi kan kasihan wasitnya siwer nanti orang perlu. Jadi sementara kalau jenengan dinego nanti kembali lagi ke faktor X tadi. Ngono nek terjadi kalah dengan nyalahake gara-gara kaos tim nyeleh panitia dan sebagainya. Turne kan itu mengurangi greget, tidak membawa memakai jersey kebanggaannya, walaupun itu jersey utama atau jersey kedua, selama itu punya sendiri kan tetap spiritnya beda dengan pijet. Jadi untuk memudahkan nanti komunikasi ya, kalau tim-tim yang lolos ke 8 besar dilalah kok lawannya juga berpotensi sama, nanti bisa komunikasi dengan panitia. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada forum atau sesi lain-lain yang bisa langsung ya. Monggo sebelum saya tutup, berkenaan dengan tata tertib peraturan dan juga yang sudah disampaikan, kalau ada sesuatu yang masih mau ditanyakan, kami persilahkan kepada seluruh peserta. Monggo.
nomor punggung itu karena kita memang open turnamen ya, terkadang hari ini kita nyewa Cristiano Ronaldo, besok nomornya dipakai Messi kan juga nggak mesti ya. Saya kira untuk nomor punggung bebas, untuk akumulasi nanti titeni wae bang, wis kuning apa orang, gampang lah, itu aja. Terima kasih masukannya. Pak, mungkin untuk ruang ganti pemain langsung bisa ditentukan Pak. Misalnya ruang ini untuk yang grup dan sebelah buat Hawaii nanti seperti aja Pak. Biar gampang pemain nggak bingung Pak. Oke baik. Matur nuwun. Nanti tak tulis saja di sini ya. Misalnya si Bubur, kalau Sengon FC misalnya. Oke siap. Ya monggo Pak. Oke, sebelum tadi nanti ada beberapa pertanyaan sedikit, bukan koreksi tapi beberapa ada poin yang perlu mungkin demi nyamannya nanti ada tambahan kita bisa diakomodir yang bisa ditambah. Contoh untuk dalam sistem pertandingan itu poin 5, apabila terjadi draw maka langsung dilakukan penalti, itu kita sepakat. Kemudian yang belum tertulis karena dari kita harus ada aturan baku, itu kaitannya dengan jumlah penendang. Nah, itu karena itu memang tidak ada batasannya ya. Misalnya 11 penendang boleh, ya, masih draw bisa ditambah beberapa, berarti bentukan dari penendang pertama itu seperti itu. Tapi di sini saya ingin dari panitia kemudian disepakati dari peserta itu berapa jumlah penendang pertama. Itu ya, misalnya 5 penendang pertama, ketika terjadi masih sama berarti kita harus ada tambahan penendang, misalnya apakah langsung 1 penendang dengan toss coin ya, berarti ketika sudah 5 masih draw kita toss coin, kemudian berarti kita pilih antara sebagai penjaga atau penendang, itu boleh seperti itu. Atau 5 ditambah 3 penendang berikutnya, kemudian kok masih draw ya, kita baru toss coin karena penyelesaian akhir harus toss coin. Nah itu kalau ini cuma pandangan ya, tapi keputusan tetap di panitia, karena yang punya hak mutlak adalah panitia. Itu kalau asumsi saya, pandangan saya itu ya pertama 5 penendang ya, nanti disepakati. Kemudian selebihnya kalau itu masih draw, apakah langsung 1 penendang toss coin atau ditambah 3 dulu, atau berapa, ditambah berapa baru toss coin. Nah itu catatan nanti disepakati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk saya sedikit hanya mengingatkan saja ya, kalau masalah nomor poin 8 itu, yang C8 itu kaitan dengan denda, itu silakan, itu haknya dari panitia. Kemudian memperjelas kaitan dengan akumulasi kartu. 1, kartu kuning apabila mendapatkan kartu kuning dalam 2 pertandingan, berarti pertandingan hari ini dan berikutnya kan berarti 2 pertandingan, itu berarti sanksinya tidak boleh 1 kali main, pertandingan berikutnya itu sama dengan kartu merah tidak langsung ya. Kemudian apabila dalam 1 pertandingan, nah ini dalam 1 pertandingan mendapatkan 2 kartu kuning, otomatis kan menjadi kartu merah, muncul kan, itu yang disebut kartu merah tidak langsung. Itu hukumannya berarti beda dengan kartu merah langsung. Di sini mungkin belum ditulis ya, itu hukumannya berarti 1 kali pertandingan berikutnya sama-sama kartu merah. Yang 1 kartu merah langsung, itu kartu merah langsung itu 2 kali. Kalau kartu merah tidak langsung ada proses kartu kuning lagi, baru kartu itu 1 kali pertandingan. Kemudian nanti panitia juga ditulis, karena sesuatu ketika ada protes itu kalau sudah ada kilo selesai ya. Itu kaitan dengan kartu merah langsung. Kartu merah langsung apabila terjadi itu nanti kartu merah itu muncul karena apa? Contoh, kalau pelanggarannya misalnya tropleng murah dan lain-lain, itu memang kartu merah langsung bisa dengan 1 kali 2 kali hukuman berikutnya. Tapi kalau kartu merahnya pemukulan itu masuk dalam kriteria
kejadian khusus, itu sanksi bisa ditambah. Ya, nanti panitia otomatis mengirimkan surat kejadian itu dari PP pengawas pertandingannya, berkomunikasi dengan panitia, nanti ke Kopdis. Nah, itu yang memutuskan nanti Kopdis. Apa itu skor sampai turnamen ini selesai tidak boleh main? Apakah 1 tahun dalam wilayah Kabupaten Batang, atau bisa saja dari bobot kesalahannya itu 1 asprop atau se-Jawa Tengah. Nah, makanya itu nanti untuk diakomodir untuk kaitan itu ya main. Kemudian saya lanjut untuk poin C nomor berarti di sini 15 nanti tambahan ya. Itu ketika tim itu tidak hadir, ya, tidak hadir. Tadi di sini kan ada hanya tim itu terlambat ya, terlambat. Dikasih durasi 2 kali 10 menit, kok belum hadir setelah 12 menit baru hadir. Itu otomatis kalau aturan sini kan diskualifikasi, ya, diskualifikasi dianggap WO lah istilahnya dengan 3 gol misalnya seperti itu. Nah ini coba kita ambil sisi kebijaksanaannya. Pertama, ketika tim itu terlambat, tolong segera salah satu official untuk menyampaikan kepada panitia. Misalnya yang namanya kita dalam perjalanan kan ada halangan ya, kita tidak ingin lah mudah-mudahan tidak terjadi opo ban yang meledos, opo terjadi kecelakaan, itu kan kadang memperlambat. Silahkan salah satu official untuk menyampaikan kepada panitia kenapa ada keterlambatan. Nah, tidak cukup itu, harus dibuktikan dengan video, ya, foto dan video, misalnya kok motornya jeblos misalnya, itu karena terlambat itu. Kalau tidak ada, jenengan kok ada halangan di jalan, jeblos ataupun terjadi kemacetan yang luar biasa tidak bisa lewat ya, tidak memberi panitia berarti tidak ada toleransi. Ya, kalau memberi salah satu official memberikan informasi kepada panitia kenapa keterlambatan, nanti bisa ada toleransi dari panitia. Itu yang tadi saya sampaikan, ketika tim tidak hadir dalam jadwal pertandingan, ya, itu jelas WO pasti. Tapi menurut saya dari panitia juga membuat aturan tim tersebut dikenai denda 30 juta, tidak main-main itu, karena sangat riskan sekali ketika tim hubungannya dengan penonton sudah main ngamuk, lapangannya dirusak, yang rugi siapa? Kan panitia. Itu, maka itu untuk tim yang tidak hadir itu jelas WO pasti, kemudian sanksi administrasi 30 juta ya, itu murah, biasanya 50. Nah, itu poin yang saya tambahkan. Kemudian ada beberapa poin lagi untuk yang itu di poin 4. Seandainya terjadi force majeure ya, atau pertandingan tidak bisa dilanjutkan karena faktor alam ya, faktor alam di dalam hujan badai berdiri nyamber kan resiko, akhirnya pertandingan itu dihentikan atau tidak dimainkan ya. Itu kalau kita mengacu pada statuta, itu pertandingan bisa dilanjut besok paginya jam 8 dengan posisi pemainnya. Kalau sudah main ini ya, kalau sudah main misalnya masih main 10 menit atau 5 menit atau 30 menit atau babak pertama ternyata terjadi seperti itu besok dilanjut jam 8 dengan sisa pertandingan, waktu pertandingan dengan posisi pemain yang sebelumnya, jadi tidak boleh diganti ya. Pemain tersebut yang main saat itu, pemain aktif itu tidak boleh diganti. Nah itu memang ketika turnamen resikonya seperti ini. Ketika tim itu misalnya ngebom dari luar Jawa misalnya atau daerah yang jauh, ketika main pemainnya sudah pulang kan, itu kan resiko juga untuk tim. Nah ketika pertandingan paginya pemainnya tidak ada, ya dianggap kalah, tidak bisa diganti pemain yang lain, kecuali pemain kok jumlahnya minimal 7 ya, itu masih bisa dimainkan ya. Tapi kalau kurang dari 7 berarti dianggap kalah, dianggap BO.
Itu apabila terjadi kejadian yang luar biasa, itu faktor alam. Ya. Kemudian ketika masih berjalan pertandingan terjadi seperti itu, babak kedua terutama, tapi waktu sudah kurang dari 10 menit, ya misalnya 9 menit terakhir ya, itu wasit atau pengawas pertandingannya itu bisa menghentikan dan tidak dilanjutkan pertandingan, itu dianggap selesai. Ya. Kalau kurang dari 10 menit, itu kita ngacu peraturan baru ya, kurang dari 10 menit misalnya terus tinggal 9 menit ternyata terjadi petir yang membahayakan, akhirnya wasit menghentikan dengan pertimbangan keselamatan, berarti pertandingan besok bisa tidak dilanjutkan ya, bisa tidak dilanjutkan, berarti yang memenangkan saat itu yaitu. Nah itu pertama. Kemudian ini bisa dirubah dengan kebijakan dari panitia dengan mengambil resiko ya, monggo, karena turnamen itu panitia bisa peraturan khusus bisa menentukan ya. Contohnya terjadi itu kemudian adu penalti, kan harus dilanjutkan, langsung dilanjut, tidak dilanjutkan kurang dari 10 menit berikutnya. Itu yang poin tadi. Kemudian yang terakhir tadi untuk jersey ya, jersey tadi sudah jelas tertulis. Mungkin untuk pertandingan 16 besar itu masih oke lah ya, oke dalam tanda kutip, wah aku ngerti kono wis beda semua. Tapi memang tadi yang disampaikan panitia, ketika di 8 besar dan berikutnya bisa saja sama. Itu tadi solusinya komunikasi dengan panitia. Nah sulitnya gini, memang ada nun sewu sepak bola itu memang luar biasa ya. Tim A pokoknya orang gua abang, mau kalah, punya keyakinan kan. Tim B juga, itu mampu tak ini orang kuburan, sederhana kan seperti itu misalnya. Itu panitia harus mempunyai aturan baku, tadi disampaikan, tapi harus ditegaskan dan tertulis. Setiap tim yang disebut pertama atau sebagai almarhum itu memakai tim jersey utama, kemudian tim yang di bawahnya atau dianggap itu yang mengganti, wajib mengganti, dan tuan rumah menyediakan kaos. Karena ketika engkel-engkelan orang masih gelem diganti kan sok iso main seperti itu ya. Makanya aturan tim manapun ya anut aturan yang dibuat tuan rumah yang berkuasa selama tidak melanggar aturan statuta. Nah, itu harus dipahami, nanti ditegaskan untuk kaitan jersey. Apabila terjadi kesamaan, yang wajib mengganti adalah tim yang sebagai away, yang disebut kedua. Yang misalnya wadul, itu nang bagane nyongkok, ya itu jenenge rezeki. Itu dong, nggak bisa ya, karena kita bukan dalam sebuah kompetisi penuh ya. Kalau kompetisi penuh iso gentenan, ini pakai sistem gugur 1 kali kalah, bukan sistem gugur 2 kali kalah. Makanya ya wis resikonya memang aturannya seperti itu. Apapun itu harus dijalani dari masing-masing tim. Makanya betul-betul dari awal ini saya sampaikan, kemudian nanti ketika ada sesuatu yang kurang jelas ditanyakan. Lebih baik kita di sini berdebat kaitan dengan peraturan, tapi ketika di lapangan kita nyaman. Daripada nang lapangan maning protes akan mempengaruhi yang jelas kenyamanan, kemudian bisa mengundang keributan. Biasanya akan protes, official mana protes, kita penonton mesti biasanya katut, apalagi kondisi kalah. Nah makanya jangan sampai itu terjadi. Makanya temu teknik adalah mengurek apa aturan yang harus betul-betul jelas dan clear di sini. Ya nanti ada panitia yang bisa mengakomodir apa yang tadi saya sampaikan. Itu saja. Silakan jenengan punya apa yang belum jelas langsung disampaikan, tidak apa-apa. Terima kasih. Ya, matur nuwun atas masukan dari Bapak Askap. Nanti menjadi tambahan bahan untuk mempertegas peraturan dalam kepanitiaan yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Untuk adu penalti nampaknya masih sama dengan yang lalu,
sesuai dengan peraturan yang ada. Artinya 5 penendang utama, jika draw dilanjutkan di babak sudden death atau 1 lawan 1, kalau masih sama ya dilanjut lagi seperti biasanya. Kita belum memberlakukan kesepakatan untuk koin toss atau apa itu koin, dan memang belum menemukan penalti yang panjang. Dia pernah panjang 1 kali saat kemarin nyaris habis sampai ya. Ya biasanya kalau kemarin melihat Piala Asia kan Indonesia sampai ada yang nendang 2 kali Pak. Ya itu apakah kita mengacu pada ada misalnya sampai untuk jauh ya, kita kan antisipasi ya, sebelah penanding selesai ya kita tambah 1 lagi mulai dari awal. Oke. Sampai sebelah itu bilang dulu. Nah itu oke. Saya bagaimana peserta saja bagaimana kalau kita, karena itu memang mungkin di luar jangkauan kita sementara. Jadi saya serahkan ke forum saja untuk misalnya terjadi draw sampai pemain jenengan sak kiper yang nendang kabeh masih draw, itu bagaimana kesepakatannya? Kalau ini karena ini menyangkut permainan dan nasib panjenengan, jadi saya serahkan apa berbeda nendang kabeh kalau ini tos koin atau bagaimana? Bela ini 11. Nah, 11 entek. Misalnya wis entek, wis nendang kabeh. Apa untuk Allah? 6 itu orang kan ini mau single tapi kan Gimana dua putaran? 2 putaran ini Pak. Berarti dilanjut sampai 2 putaran. Artinya nanti ada pemain terakhir yang belum nendang 2 kali itu yang diundi mau nanti tim akan dapat sapa sing nendang, siapa yang bagian kiper. Jadi tetap turah 1 ya. Di putaran kedua niku nantung wis wong nendang pindho kabeh, tapi di penendang terakhirnya nanti itu yang menentukan backball ya, koin. Engko nek kamu jenengan menang, jenengan berhak memilih suka nendang apa suka kiper. Itu kalau masih draw itu berarti pemain sing terakhir itu penentu nganggur apa ora kan orang nendang nganggur dia. Yang nendang yang jadi yang kerja kipernya berarti terakhir. Seperti itu ya. Ya 2 putaran berarti bukan 1 putaran. Mungkin kurang marem nih 1 putaran Pak. matanya kiper. Nah, aja. Ya semoga saja ya ojo kasih dawa-dawa lah. Ya tapi itu memang harus diantisipasi. Terima kasih atas masukannya dari Bapak Askar dan juga kerjasama dari rekan-rekan semua. Nanti hal-hal yang sekiranya menjadi kebijakan baru yang perlu kita ketahui bersama dan perlu digarisbawahi bisa disampaikan lewat agen pertandingan agar nanti bisa kita ketahui bersama dan dilaksanakan, disepakati bersama. Kemudian saya menutup dengan poin 10 bahwa pemain yang berasal dari desa
dari desa ya Margosono tidak diperbolehkan mengikuti turnamen. Jadi jenengan tidak boleh kontrak Pak Rohman bareng, nggak boleh ya. Pokoknya desa Margosono itu ada Margosononya di sini, Simbang kemudian Sawangan. Intinya kami tidak mengizinkan pribumi untuk ikut berlaga demi menjaga konsistensi kami, kenetralitasan kami ya. Mungkin ada lagi pertanyaan atau sharing-sharing untuk menambah pengetahuan kita terhadap persepak bolaan yang tentunya mungkin jadi antisipasi kita bersama agar di lapangan tidak terlalu banyak debat argumen. Jadi nangkene orang apa lah, monggo kalau memang ada kekurangan dari panitia, tentunya kami juga masih tetap belajar ya di usia yang ketiga atau Sono Ajikap yang ketiga. Sementara tetangga kita Gelora sudah episode kepiro kan 10 ya, kita baru 3 kali. Tentunya masih butuh belajar bareng dengan panjenengan. Ada lagi? Ada lagi monggo? Cukup ya? Ya, untuk selanjutnya nanti di akhir pertemuan ini kepada masing-masing pengurus atau yang mewakili untuk menandatangani surat pernyataan yang intinya menyatakan bahwa mematuhi semua tata tertib dan peraturan pertandingan yang telah ditentukan panitia selama pertandingan berlangsung. Yang kedua, manajer tim bertanggung jawab penuh terhadap ketertiban dan keamanan dari pemain dan supporter baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan selama pertandingan berlangsung. Poin 3, jika terjadi keributan yang dipicu oleh tim yang bersangkutan maka bersedia untuk didiskualifikasi oleh panitia. Yang keempat, keselamatan pemain dalam satu tim menjadi tanggung jawab penuh manajer tim dan pelatih. Yang kelima, jika terjadi pelarangan atau pemberhentian pertandingan dalam turnamen secara tiba-tiba oleh pihak berwajib, maka tim tidak akan menuntut apa-apa kepada panitia. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani di atas materai, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Nanti akan ditandatangani oleh panjenengan semua tepat pada hari ini Margosono 11 Juli 2025. Pak, usul Pak. Untuk perangkat pertandingan, kalau bisa sih misalkan yang main tersono wasitnya berarti beda gitu, biar enggak ini beda kecamatan gitu Pak. Bukan ini main Gantung masih pasti ya benar. Ya, saya langsung Ya, terima kasih atas usulannya ya. Itu memang sudah kita agendakan itu. Karena sebenarnya kalau wasit sebenarnya netral, tapi biar tidak terjadi suudon istilahnya. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita lihat tim yang main, misalnya Pak Tersono sama Reban misalnya. Berarti wasitnya ya Pak Tulis, Batang itu. Yang penting beda wilayah maksudnya itu. Ya, itu insya Allah akan kita laksanakan karena di Batu Masa juga seperti itu ketentuannya sama. Ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi dan kita berusaha untuk itu. Ya, nanti kita berkomunikasi dengan panitia terutama. Memang sebenarnya wasit itu ya sebenarnya netral, sebenarnya nggak ada intervensi yang main itu juga nggak ada selama ini, karena apalagi sekarang memang alhamdulillah untuk wasit-wasit yang bertugas itu tidak sembarangan. Berarti kalau sudah punya lisen berarti harus bisa bertugas, tidak, karena setiap ada event seperti ini mesti ada cover test. Nah itu wasit yang lulus cover test itu yang bisa ditugaskan, wasit maupun asisten wasit ya, itu perlu panjenengan ketahui. Kemudian wasit kita utamakan rata-rata itu yang di tengah itu C1 semua. Satu kebetulan kemarin berarti 1 bulan yang lalu sudah cover test di Asprop itu
Batang itu ada 10 wasit yang untuk C1-nya lolos. Alhamdulillah. Kemudian yang Liga 3-nya ada 2, Liga nasionalnya 1, sebentar 1, kemudian yang lolos ini struktur nasional 1 Batang. Jadi alhamdulillah Batang untuk wasit sebenarnya sudah berkualitas. Tapi sing jenenge nang lapangan wis arep wasit seapi-api angger time kalah ya biasa diprotes. Sudah apa-apa itu. Itu asiknya sepak bola ya. Itu kita akomodir untuk kaitan dengan usulan wasit yang memimpin harus beda tim wilayah yang bertanding itu. Ya. Terima kasih, kita akomodir. Ya mungkin ada lagi untuk wasit sudah langsung dijawab oleh yang berwenang, karena saya otomatis tidak punya anak buah wasit. Anak buah yang paling anak-anak kecil, anak kawan. Ya monggo ada lagi Pak Van Dur dari Belanda. Oke. Sampun nggih? Oke. Saya ucapkan sekali lagi matur nuwun sangat atas kehadiran panjenengan dan juga partisipasinya. Tanpa semangat panjenengan tentunya kompetisi mau sebaik apapun kemasan maupun persiapannya, kalau tidak ada semangat dari panjenengan tentu tidak akan terwujud. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung untuk acara selanjutnya penandatanganan surat pernyataan, kami panggil satu persatu dengan menandatangani surat pernyataan dan memberi nama ya. Otomatis jenengan yang bertanda tangan di sini nanti ya yang bertanggung jawab atas tim panjenengan ya. Langsung saja untuk yang pertama dari Cibubur FC. Kowe yang jaminan itu. Tanda tangan terus nama. Ini. Oke, terima kasih. Persik Sikunin. Tanda tangan terus sampingnya lurus dengan bikin nama lurus. Terima kasih. Selanjutnya BSC Buntit. Lurus dengan nama tim sebelah nama terang. Terima kasih. Galius FC. Tanda tangan terus sebelah nama. Terima kasih. Durian Sari FC. Ya, lurus dengan nama tim ini. Nama lengkap sebelah. Ya, terima kasih. G2 FC.
Bimas Muda FC. Ya, nama terang. Persona FC. Pertamanan FC. Nama Suci. Ya, terima kasih. Bima Sakti FC. Ya. Lang Muda. Dewean. Bawa ini apa? Hari ini apa? Tangan nama terang. Besok kau. Persis Sukorjo. Pandawa FC. Baperti FC. Gelar tapi Ya, terima kasih. Wes. tambah. Ini. Awat iki rong jam. Nah, iki ngono niki. Oh iya. Langsung cepret ngono bisa perang. Nek ini cepret ngono nih mati perang. Bro, ya jalan. Acara yang terakhir penutup kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Apa di sih?